Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, oh, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau
Puji Dia Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Sucikan, kuduskan tempat ini Tuhan. Layakkan kami Bapa untuk memuji. Ampuni segala keterbatasan kami Tuhan. Mulai dari Aser sampai pelayan mimbar, tidak terkecuali jemaat Tuhan. Kami sama-sama datang di tempat ini sepakat untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Jesus. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Yes. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini ya Allahku. Oh haleluya. Ku sembah Kau dalam baik-Mu, ku tersungkur di dalam-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata di dalamku. Sekali lagi katakan, ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan. Oh haleluya. Bersama-Mu aku selalu,
puji dan sembah. Mari jemaat Tuhan kita berdiri semua. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di dalam bait Allah, di mana Tuhan hadir dan siap memberkati kami. Kami letakkan ibadah kami pagi hari ini, dari awal sampai akhir Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, mulai dari Asir sampai pelayan-pelayan altar. Amin. Tidak terkecuali jemaat Tuhan diberkati Tuhan dan siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang masih di tengah perjalanan Tuhan. Tuhan berkati perjalanan mereka, tiba sama-sama untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mau diberkati katakan amin. Haleluya. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Amen. Sehat semuanya. Amin. Sukacita Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya. Agung
Yesus Kristus Allah. Sama-sama. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujiannya tak kalah. Yes, musik dan tarian, semua makhluk hidup mari sama-sama kita lambaikan tangan. Tuhan baik, Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Jemaat Tuhan saja, sebab Tuhan baik. Jemaat, oh, sebab Tuhan baik. Katakan, jemaat Tuhan saja. Sekali lagi, oh, Tuhan baik. Jemaat Tuhan di bawah, di atas, katakan baik. Haleluya. Sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Terima sukacita surga. Dia kekuatan kita di saat badai menerpa kita. Amin. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah Kekuatan bagi amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi kami. Oh, haleluya, Amin. amin, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan sama-sama, terima sukacita, haleluya. Itulah kekuatan Bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semua
kata-kata kalimat yang kita lontarkan tadi takkan hilang kekuatan kita. Kita tetap dipelihara Tuhan. Amin, saudara. Kekuatan api Pantekosta biar selalu ada dalam hidup kita. Amin. Api Pantekosta akan membakar coronavirus. Haleluya. Lagu lama ini Bapak Ibu. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya. Kekuatan sama-sama. Haleluya. Semangat Bapak Ibu. Kekuatan api Pantekosta ada sama. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama. Oh, kekuatan api Pantekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama. Sekali lagi, kekuatan api Pantekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Oh, ada sama. Sekali lagi, kekuatan api Pantekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya. Ada sama saya. Semua ada sama saya. Akan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ada sukacita, ada berkat. Bapak Ibu, kita akan dengar firman Tuhan. Ada pujian yang berkata, Yesus, aku cinta padamu. Pernahkah kita lontarkan itu? Di saat kita saat teduh, kita berkata, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru budiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Bapak Ibu, katakan pujian sebagai ungkapan doa kita. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doa. Haleluya. Katakan sama-sama, Yesus, ku agungkan
dalam kelimpahan, selalu memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri lagi sekali lagi. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru budiku. Haleluya. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyang, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru budiku. Amin. Ku takkan tenggelam, haleluya. Yesus menopang, Yesus menopang, menopang hidupku. Haleluya. Yesus menopang hidupku. Terima kasih Bapa dalam surga, mengucap syukur untuk pagi hari ini yang boleh berkumpul bersama memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua, bahkan pujian penyembahan kami boleh menaik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan Amin. amin. Cek, tes. Tes. Cek. Tes. Cek. Di atas kelihatan. Shalom, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur buat pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan berikan saya tema yaitu iman yang benar. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau ada iman yang benar, berarti ada iman yang salah, ada iman yang tidak benar. Nah, banyak Bapak Ibu Saudara kita sebagai anak-anak Tuhan ya, mungkin kita memiliki konsep iman yang berbeda karena pertumbuhan iman kita juga berbeda ya. Mungkin ada yang udah Kristen puluhan tahun, ada yang Kristen baru 1 tahun ya. Tapi semua itu tidak bergantung kepada durasi ya. Jadi kekristenan itu bukan seperti usia manusia ya. Oh pokoknya kita udah 30 wah udah dewasa, udah 50 wah udah dewasa ya. Tapi kekristenan itu berkaitan dengan hubungan kita setiap hari dengan Tuhan dan kehidupan kita diubahkan oleh firman Tuhan. Jadi usia itu tidak mempengaruhi ya kedewasaan rohani seseorang. Amin. Ada yang udah dewasa secara usia, tapi mungkin secara rohani dia belum dewasa. Ya. Jadi ada banyak dari kita di sini mungkin berbeda-beda, tetapi kita harus mengerti benar ya iman bagaimana. Karena Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang Kristen saat ini dia udah bilang, saya udah ke gereja bertahun-tahun tapi nggak ada perubahan hidup. Saya udah ke gereja ya sekian lama tapi tidak mengalami perubahan dalam kehidupan. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mungkin seperti ini. Saya dulu jadi Kristen karena saya sembuh dari penyakit.
Kan banyak yang memiliki kesaksian seperti itu ya. Saya mungkin Kristen karena dulu saya nggak diberkati, tiba-tiba saya ikut Kristen, saya diberkati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam Injil, memang kadang Tuhan menunjukkan dirinya, ya, dia lewat sebuah mujizat. Sehingga orang itu percaya akan Tuhan Yesus Kristus dan kuasanya lewat mujizat. Ya, tetapi Kristen itu bukan cuma bicara tentang mujizat. Ya, Kristen itu bukan bicara tentang mujizat. Kristen itu bukan cuma bicara tentang berkat, tapi kekristenan yang sesungguhnya yang nanti akan kita bahas di dalam poin yang kedua adalah penebusan Tuhan Yesus Kristus akan dosa kita. Amin. Ya. Jadi jangan kita nggak ke gereja karena kita nggak lagi diberkati. Kita nggak ke gereja karena wah mana ini janji Tuhan, ya. Atau kita nggak ke gereja karena agennya salah ngomong. Misalnya ini agen asuransi, ya, nawarkan asuransi. Giliran kita sakit asuransinya nggak keluar sesuai yang kita harapkan. Wah ini agennya nggak benar ini. Wah ini gini-gini. Katanya janjinya dulu saya dapat segini, tapi saya kok malah nggak dapat. Kita jadi agen Tuhan Yesus Kristus juga harus hati-hati kalau bawa jiwa. Amin. Jangan kita kasih konsep iman yang salah. Ayo, lah mau diberkati ke gereja. Waduh, ya. Kamu nggak punya apa-apa, harus rajin berbakti. Ya, memang betul. Ya, memang betul. Ya. Kamu sakit, ayo ke gereja. Ya, punya iman baik. Tetapi kekristenan itu bukan cuma bicara tentang kekayaan, kesembuhan. Bukan semata-mata tentang itu. Itu semua adalah bonus. Tapi hal yang utama adalah ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia menebus dosa. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita dijanjikan, dijamin bahkan oleh Tuhan, kita akan bersama-sama hidup kekal dengan Bapa yang ada di dalam surga. Amin. Itulah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya tahun 2020 ini ya, sampai kemarin yang terakhir meninggal dari ibunya Yola ya, almarhum Tante Nonce. Saya ke sana, satpamnya hafal lagi ya. Seperti tahun 2015 itu juga, wah tiap bulan. Loh bos, waduh ya. Sapa maneh sing gak ono? Wadah. Anggota gereja ya. Sampai tengah malam di Gotong Royong. Menikah. Ya. Pergi ke pemakaman. Wah. Bapak Ibu Saudara, kita di dunia ini tidak ada yang kekal. Amin. Fana. Makanya Ayub pun bilang, aku lahir telanjang, aku pulang telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia nggak pusing dengan kehidupannya. Orang-orang dengan konsep iman yang benar, dia nggak takut mati. Amin. Ayub bilang, wah, mau aku lahir telanjang, aku bangkrut, aku miskin, aku diberkati, pokoknya Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Kalau Tuhan mau kasih, kasih. Kalau Tuhan mau ambil, ambil. Terpujilah nama Tuhan. Seperti Rasul Paulus. Kalau aku mati itu keuntungan. Wah, mana ada? Agama mana yang bisa berkata kata-kata seperti itu? Kalau aku mati keuntungan. Tapi kalau aku masih hidup, aku mau hidup untuk Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu di dalam Injil Lukas di akhir zaman. Perang, balas sampar, penyakit akan terus bermunculan. Sama seperti sekarang. Corona cuma awal. Belum tahu kita nanti akan ada penyakit apa lagi. Karena perang antar negara. Perang bukan lagi dengan senjata. Ya, kirim aja penyakit, kirim wabah. Seluruh dunia. Ekonomi, resesi, semua negara mengalami. Bahkan sampai saat ini anak-anak Tuhan kita banyak menerima ya konsultasi, Pak Pendeta tolong usaha kami sedang menurun, Pak tolong pabrik kami mulai lesu, Pak omset turun bukan 50, 75%,
80%, Pak, kita ekonomi susah, semuanya. Tapi orang yang memiliki konsep iman yang benar tidak akan meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah yang perlu kita benahi, ya. Jadi jangan kita memiliki konsep iman yang salah, karena itu Matius 6. Kita buka ayat yang ke-25. Kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Alasannya karena doanya mungkin tidak dijawab. Ya, doanya nggak dijawab, atau dia khawatir tentang hartanya, dia tidak diberkati, kok dia tidak mengalami kesembuhan dan lain sebagainya. Karena itu kita benahi dulu konsep iman yang pertama adalah, karena itu ini Tuhan Yesus yang berkata, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Kalau bicara makanan, pakaian itu bicara tentang gengsi, style, gaya hidup. Kadang kita merasa kurang bukan karena diri kita, tapi gaya hidup yang menuntut lebih agar dilihat orang baik, agar dilihat orang oke, agar dilihat orang wah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan ini, jangan kamu pusing, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Tuhan sediakan. Matius 6:33 mengatakan, tetapi utamakanlah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Itu hal yang utama bukan Bapak Ibu? Hal yang prioritas itu adalah keselamatan kita. Tidak ada warisan yang lebih baik yang ditinggalkan orang tua bagi anak-anaknya adalah keselamatan. Amin. Keselamatan itu utama. Tapi berkat, kesehatan itu tambahan. Tak tambahkan. Tapi kita harus tahu dulu prioritas utama kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita bicara tentang prioritas. Banyak orang yang bilang nggak ada waktu. Sebetulnya semua orang punya waktu. Yang mereka tidak punya adalah prioritas. Itu menguntungkan nggak buat aku? Pak, ayo pelayanan. Sorry, minggu depan ya. Pak, ayo pelayanan. Maaf, nanti next ya. Udah di rumah sakit, kejet-kejet ya. Pak Pendeta, saya mau melayani. Wah, banyak lagu lama. Selagi kita masih hidup, itu adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Carilah dahulu prioritas utama kehidupan kita. Ayo layani Tuhan. Di marketplace, di tempat usaha kita, di sekolah kita, tempat pekerjaan kita, semuanya. Matius 6 ayat 33. Jadi kita benahi dulu iman kita yang utama, bukanlah tentang berkat semata, kesembuhan semata, ya, tetapi tentang keselamatan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu satu-satunya Bapak Ibu Saudara. Yang lain tambahan. Pokoknya selamat dulu. Ada ilustrasi kita mau naik kapal, ya, atau mau naik pesawat. Ya. Kalau Bapak Ibu naik pesawat, saya nonton di rumah sama istri saya. Kejadian nyata, kisah pesawat di Taiwan tahun 2018 kalau tidak salah. Dia melewati sebuah gunung es. Kapal ini, pesawat ini mengalami turbulensi, ya. Kaca pilotnya itu pecah. Kaca depan pesawat itu pecah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kaca mobil pecah itu aja udah gimana ya. Ini kaca pesawat pecah. Kaca depannya ini. Kecepatan 800 km per jam. Bisa bayangkan, pilotnya itu hampir kesedot keluar. Wah, dipegangin sama temannya. Satu pesawat itu udah goncang, waduh mati ini, wah jatuh, wah pilot ini berjuang setengah mati ya. Ada 3 orang pilot, kapten, asisten, dan
yang lagi belajar, wah mereka bertahan mati-matian ya. Yang di belakang udah nggak ngurus harta. Kesaksiannya orang-orang yang naik pesawat itu bilang, wah biarin hartaku habis lenyap, pokoknya aku selamat. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak Bapak Ibu Saudara naik pesawat? Waduh ya, saya pernah naik pesawat jam 10:30 malam baru terbang. Itu terakhir, udah nggak mau lagi. Waduh, goyang, wah ya, udah goyang, tiba-tiba mesinnya kayak mati gitu, yut gitu ya. Waduh, nyawa itu rasanya tinggal setengah. Ya. Doanya udah nggak minta harta. Tuhan, terimalah Roh Kudus, sebelah kanan, kiri, depan, belakang, apa-apa. Pokoknya masuk surga. Orang saat sakit, bilang ke dokter, berapa dok? Semua saya bayar. Berapa dok? Ya. Udah mati orang tua, wah mati-matian, wah. Coba Bapak Ibu Saudara, ya. Harta itu bukan hal yang utama, keselamatan kita hal yang utama. Amin. Keselamatan orang tua kita, anak-anak kita. Kita kasih teladan yang baik. Kita kasih teladan yang benar. Jadi yang pertama, iman kita harus benar adalah tentang penebusan dosa kita oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan darah yang mahal, Tuhan tebus kita, bukan dengan harta, Bapak Ibu Saudara. Karena itu sama Tuhan jangan pernah hitung-hitungan. Wah aku rugi nang gereja, bensin, wah sampai bensin, parkir, waktu dihitung. Giliran ke mall, parkir 10.000 sekarang. 20 menit keluar cemban. Nggak hitung-hitung kan? Parkir, wah. Pak minum, waduh beli aqua di warung 2.000. Di mall mana ada? Naik 2 kali lipat. Beli teh, wah naik lagi. Nggak hitung-hitungan kalau ke gereja, wah dihitung semua. Rugi nih. Ke gereja, wah sama Tuhan hitung-hitungan. Wah buat pekerjaan Tuhan rugi. Wah, mulai berhitung. Bapak Ibu Saudara, mari kita punya iman yang benar. Amin. Yang kedua yang ingin saya bahas ya, kalau iman kita yang pertama ya adalah salah dan benar, kita harus benahi dulu. Kita mau ikut iman yang benar. Pokoknya kalau ditanya, kalau kita mau ngajak orang ke gereja, jangan bilang, kamu sakit, ayo ikut Tuhan sembuh. Memang bisa. Kamu gak punya apa-apa, ayo ikut Tuhan, nanti diberkati. Memang bisa. Tapi bukan itu poinnya. Bukan itu hal utamanya. Tetapi adalah keselamatan jiwanya. Karena itu Tuhan akan memberi kita kuasa. Tuhan akan kasih kita fasilitas. Kalau kita melayani dengan benar. Kita berdoa orang disembuhkan. Agar tujuannya orang itu ikut Tuhan Yesus Kristus. Kadang kita tujuannya beda ya. Orang udah kenal Tuhan, waduh diajak-ajak ayo nang gerejaku ayo, waduh ya. Coba kita ajak orang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melayani kepada orang-orang yang disepelekan, orang-orang yang dikucilkan, orang yang kena penyakit kusta, gak ada yang pedulikan, tapi Tuhan Yesus ada buat mereka. Yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Tuhan Yesus tidak melayani di kalangan Farisi, Saduki, orang Yahudi yang punya banyak uang, enggak. Tuhan Yesus melayani kepada orang-orang yang disepelekan oleh orang lain. Nah itulah, memiliki hati misi, hati yang murni untuk melayani Tuhan. Lalu, ya, pusat kekristenan kita adalah penebusan dosa kita lewat salib Tuhan Yesus, ya. Kita membaca dalam Yesaya 59, Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, karena ini ayatnya cukup panjang, saya bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak. Ya. Lalu ada orang Kristen ini bertanya, oke lah, prioritasku itu mengikut Tuhan, ya, memang hidupku total buat Tuhan, aku percaya Tuhan satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Lalu kok hidup saya ingin mengalami perubahan dalam hidup, kok tidak bisa? Apa yang terjadi dengan hidup saya?
Ya, saya bacakan ayat ini, Bapak Ibu Saudara menyimak. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi kita doa, Tuhan dengar enggak? Kita berkata-kata, Tuhan dengar enggak? Oh, dengar. Jadi hati-hati dengan perkataan, karena perkataan kita adalah doa. Kalau ditanya orang, apa kabar? Puji Tuhan, amin. Ya, jangan, apa kabar? Waduh, corona. Susah, sebelum corona wis rugi, kena corona, waduh. Ya ginilah, mati segan hidup, gak mau, tapi coba semangat. Saudara kita aja, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, dalam segala hal mereka bisa berkata seperti itu. Kita anak Tuhan, tanya, apa kabar? Puji Tuhan, saya masih hidup. Wah, berkat Tuhan, amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah yang memisahkan kita dengan Bapa adalah tetangga. Yang memisahkan kita dengan Tuhan apa? Kejahatan kita. Jadi jangan nyalakan orang lain. Wah, aku gara-gara dia kecewa, nggak ke gereja lagi. Wah, itu yang salah kita. Loh, kok nggak ke gereja lagi? Gara-gara dia. Itu gara-gara kita, mental kita bobrok, mental kita lemah. Ya, kita nggak mau ke gereja. Ya salah kita sendiri. Yang memisahkan kita dengan Bapa adalah kejahatan kita, dan yang membuat dia menyembunyikan diri. Bayangkan, yang membuat dia, D-nya huruf besar, yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah dosamu. Wah, Tuhan, aku doa kok nggak dengar, aku doa kok nggak dijawab, karena segala dosa kejahatan kita yang menghalangi kasih Bapa sampai kepada kita. Padahal Tuhan sudah mencurahkan semuanya. Tapi diri kita sendiri yang membatasi supaya Tuhan bekerja, supaya Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Karena kita jahat, karena kita berdosa, kita menyimpan dosa, kita tinggal di dalam dosa. Next, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Sebab tanganmu cemar oleh darah, jarimu oleh bayangkan, jarimu cemar oleh kejahatan. Mungkin orang dulu tanya, ya apa jari bisa cemar? Sekarang orang mau menyakiti hati orang, ketik aja pakai jari. Tek, 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 tek. Sakit hati orang. Lewat jari kita bisa jahat, kita bisa berdosa. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Wah, ini segala dosa lengkap. Jari, tangan, lidah, mulut. Udah curang, dusta. Next, ayat yang keempat. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Ayat yang kelima. Mereka menetaskan telur, ular, beludak. Wah, ini kata-kata Nabi Yesaya buat orang Israel saat itu. Jahat, tegurannya keras. Ya. Dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular, beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian. Dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Kembali ke ayat yang ke-6 tadi, ya. Mereka menetaskan telur ular itu maksudnya ayat yang ke-6, 6, ya. Ayat yang ke-5 ini ya. Jadi maksudnya yang di sini adalah kita udah kerja capek-capek, harusnya untuk pakaian, ya. Kita udah yang harusnya buat makanan, akhirnya semuanya jadi sia-sia, jadi terbuang percuma.
Nah, next. Ayat yang ke-7 aja, ayat yang ke-7. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan reruntuhan. Bapak Ibu Saudara, ini Yesaya ya. 2 minggu lalu kita pemuda pendalaman Alkitab tentang ini, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya, nabi yang cukup diberkati Tuhan. Ini nabi yang disuruh melayani Tuhan. Ini nabi telanjang selama 3,5 tahun. Nabi Yesaya ini telanjang bulat melayani. Jadi panggilan nabi-nabi perjanjian lama itu wah luar biasa semua ya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya yang Tuhan utarakan lewat nabinya. Yang menjadi penekanan saya pada pagi hari ini adalah yang menghalangi ya. Mungkin kita percaya sama Tuhan, ya iman kita percaya. Kita beribadah ya. Tetapi yang membuat doa kita tidak dijawab, yang membuat tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, yang membuat kenapa Tuhan gak berkarya dalam kehidupan kita, yang membuat kok hidup saya stagnan sampai di sini, adalah kita masih berdosa. Mungkin kita simpan akar pahit, kita masih jahat sama orang lain, kita masih jahat sama orang tua kita, jahat sama karyawan kita jahat sama pendeta kita, sama sesama kita, ya. Mungkin kita suka banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain, secara nggak langsung mulut kita jahat. Oh anakku gini, wah anakmu kayak gitu, wah kamu lihat anak itu, wah pinter ya, wah kamu lihat ini, waduh. Semua membanding-bandingkan, wah mulut mengeluarkan kata-kata jahat. Jadi coba Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin hubungan kita diperbaiki dengan Bapa, kita hilangkan segala dosa. Kita mulai bertobat. Amin. Hal yang terakhir, iman itu selalu diuji. Jadi kalau kita tahu iman yang benar dan iman yang tidak, kita mau ambil iman yang benar. Lalu kita harus tahu kalau iman kita sudah benar, lalu doa kita nggak dijawab, kok hidup saya gini-gini aja, berarti kita masih menyimpan dosa atau kejahatan. Hal yang selanjutnya, ya, selain menyimpan dosa, barangkali kesulitan dalam kehidupan kita itu adalah ujian dari Tuhan. Kita buka Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10. Ya, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin, Bapak Ibu. Iman harus diuji, iman perlu diuji. Seperti cinta, kesetiaan akan diuji. Pernikahan akan diuji oleh waktu. Suami setia enggak sama istri, istri setia enggak sama suami. Kalau pacaran itu bukan ujian. Ya, itu ya. Kotoran rasa coklat itu cinta. Semuanya rasanya enak, pokoknya enak. Enak. Bari rabi. Ngerti ngene. Ngerti ngene Tuhan. Tuhan salah kasih. Wah, Tuhan bilang lah kon sing ngotot kok protes ya kan. Nah, semua harus diuji. Diuji oleh waktu. Karena itu ada lagu cinta, tak lekang oleh waktu. Ya. Lagu sekedar lagu. Nah, jadi kalau cinta kita bisa diuji, itu luar biasa. Amin. Cinta kita sama Tuhan pun diuji. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mengalami masalah, mungkin kita punya dosa, atau mungkin kita sedang diuji. Pulang dari sini, Bapak Ibu Saudara koreksi. Ini masalah yang terjadi sama aku karena akunya sendiri berdosa atau karena memang aku sudah benar, Tuhan lagi nguji aku. Daud berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, ya kan?
Kau yang maha tahu. Dia minta diselidiki sama Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini, produk, obat, mobil, otomotif, dan lain sebagainya, bahkan virus corona, sebelum diterbitkan harus diuji. Berhasil enggak? Kehidupan kita harus ada ujian, dan manusia itu bisa berubah karena dua hal, ya. Manusia itu berubah pada prinsipnya karena dua hal, ya. Dia menjadi bijaksana lalu dia berubah, ya. Karena dia berpengetahuan lalu dia berubah, atau karena dia sakit hati kemudian dia berubah, ya. Ada banyak orang yang berubah karena banyak hal, ya. Jadi kalau kita berdosa, kita bertobat. Kalau kita diuji, kita minta kekuatan sama Tuhan. Semua tokoh di Alkitab mereka mengalami ujian. Gak peduli seberapa hebat perjalanan imannya. Saya tutup dengan kisah Daud yang saya sampaikan di Pemuda tadi malam. Bapak Ibu Saudara, hebat gak Raja Daud itu? Hebat gak Petrus itu? Hebat. Satu-satunya murid yang bisa berjalan di atas air adalah Petrus. Walaupun cuma 1, 2, 3 langkah, akhirnya tenggelam, tapi satu-satunya murid. Sama ombak yang kencang dia gak takut. Tapi saat orang tanya, kamu murid Yesus waktu Tuhan Yesus salib? Bukan, aku gak kenal Yesus. Dia menyangkal Tuhannya sampai tiga kali. Diuji Petrus, dan Petrus jatuh pada ujian itu. Daud lawan Goliat, seluruh umat Israel tentara takut. Daud takut gak? Oh maju, bak pengali-ali, ketapel. Daud maju, dia gak takut. Daud jatuh di ujian mana? Naik ke loteng, semua lagi perang. Lihat apa sih Daud? Batsyeba, perempuan lagi mandi, dilihat sama Daud. Boh, siapa itu nona cantik itu? Hamil perempuan itu. Dicari, mana suaminya? Suaminya panglima perang. Disuruh mabuk supaya tidur sama istrinya, supaya dikira hamil dari suaminya. Gak mau suaminya. Disuruh perang. Setelah Daud melihat wanita, dia mengingininya. Dosa udah mengintip. Wah, dosa menguasai hidup Daud. Jatuh gak Daud dalam ujian? Jatuh. Berhenti gak dosanya Daud? Kalau kita gak bertobat dari dosa kita, dosa itu continue. Iblis selalu minta lebih. Setelah mengingini istri orang lain, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia bunuh suaminya pakai politik. Wah. Suruh suaminya perang. Suaminya jago perang. Suruh suaminya paling depan. Gak cukup paling depan. Suruh pasukan ini menyerang benteng musuh Filistin yang paling kuat. Mati gak? Otomatis. Mati. Istrinya diambil. Waduh, ada Nabi Nathan datang, dia kasih ilustrasi. Lalu dia bilang, Daud, kamu raja, bertobat kamu ngambil istri orang. Wah. Daud sebagai raja bisa bunuh Nabi itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berlutut, dia bertobat. Dia mengakui dosanya, dan anaknya meninggal hukuman. Bapak Ibu Saudara, semua dari kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Amin. Kalau kita punya dosa, jalan satu-satunya adalah bertobat. Bertobat. Mari Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita merasa kehidupan kita sedang goyah, kalau kita merasa kehidupan kita sedang susah, ada dua. Kita berdosa atau kita sedang diuji. Kita selidiki hati kita, pemain musik Singers maju, kita nyanyikan pujian ini, selidiki aku, telah kulihat kebaikanmu. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita memiliki perubahan dalam hidup, ya, kita memiliki perubahan dalam kita berkata-kata, dan biarlah Tuhan menjamah, memberkati kita semua, kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, saya serahkan pada Bapak Gembala.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Persembahan dijalankan. Aku lihat kebahagiaanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sebab Dia hidup ada hari besok. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia Aku Karena ku tahu Dia pegang hatiku. Ku tahu Dia berhati Yesus. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Sebab Yesus hidup. Beri kemuliaan yang di atas saja, tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan semua. Tuhan, Tuhan berkati umat-Mu ini Tuhan. Seluruh dunia diliputi masalah dengan adanya pandemi ini, tetapi Tuhan tahu meluputkan umat-umat-Nya. Tuhan tahu memelihara umat-umat-Nya. Kami adalah umat-Mu Tuhan. Kami yang percaya kepada-Mu, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati umat-Mu ini Tuhan. Baik yang tidak sempat hadir, Tuhan juga beri berkat mereka. Jasmani rohani dikuatkan. Berkati usaha pekerjaan bisnis mereka. Berkati profesi mereka, keluarga mereka. Cabut, jauhkan segala kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan yang mungkin selalu datang dalam perasaan
dan di dalam hati pikiranmu Tuhan singkirkan, patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan Juru Selamat kami. Berkati Indonesia Tuhan, Pak Presiden, Wakil dan para Menteri, sampai kepada Gubernur di Jawa Timur ini, Wali Kota kami Tuhan, Kota Malang ini. Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Kota Malang ini. Tuhan, singkirkan, jauhkan segala kuasa-kuasa sakit, penyakit, virus, dan sebagainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita angkat tangan dan terima berkat dari Bapa kita di surga. Kasih karunia keselamatan dalam putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh kekuatan dan penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Lagu